wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 5 yang berisikan Alda Faraka Hidayat, Akmal Fauzan, dan saya sendiri Nisla Nurliza. Di sini kami bersama Kak Ica, Marketing Communication, Primaya Hospital Bekasi Timur. Halo. Oke, untuk pertanyaan pertama, silakan Kak Ica perkenalkan diri dulu. Oke. Thank you banget Mbak Nini sudah bisa main di Primaya Hospital Bekasi Timur. Perkenalkan, aku Ica. Aku sebagai kepala divisi Marketing Communication di Primaya Hospital Bekasi Timur. Terus aku kerja di Primaya Hospital Bekasi Timur ini udah kurang lebih ini tahun ke-6. Karena Primaya Hospital Bekasi Timur ini berdiri baru 6 tahun di Bekasi Timur. Tapi kalau secara grup, secara keseluruhan udah 16 tahun gitu. Berarti semenjak awal dibuka? Ya, betul. Semenjak di awal sekali Primaya Hospital Bekasi Timur dibuka. Oke. Lalu kita akan masuk ke tugas job description Kak Ica sama ini ya. Apa aja job description Kak Ica sebagai marketing communication di Primaya Hospital ini? Oke. Marketing communication di rumah sakit ini tuh kita rada-rada spesial ya job desk-nya. Mungkin beda sama di consumer goods, perusahaan consumer goods dan bank atau apa gitu ya. Jadi di Primaya Hospital Bekasi Timur ini tugasnya marketing itu ada banyak. Jadi kita bagi dua. Saya punya tim marketing, sales marketing, dan juga itu eksternal dan juga internal marketing. Nah, kita tuh tugasnya selain untuk menginformasikan supaya masyarakat trust, percaya berobat gitu ya di Primaya Hospital Bekasi Timur. Selain itu, tim marketing internal kami juga bisa menghandle semua komplain supaya menjadi tidak komplain yang ada di Primaya Hospital Bekasi Timur gitu sih. Oke. Lalu untuk pertanyaan kedua mengenai job description ini, bagaimana cara penanganan marketing communication terhadap konvergensi media dari media massa ke media digital? Oke. Memang nggak bisa dipungkiri sekarang media sosial itu udah lebih masif ya dibandingkan dulu media cetak ya kan. Kita sih kalau dari segi rumah sakit tentu mengikuti tren itu gitu kan, dengan aktivasi di line atau portal media sosial kita, ada YouTube, Instagram, Facebook gitu ya. Dan itu kita bikin se easy going mungkin supaya bisa diterima oleh masyarakat awam. Isinya itu tentang yang seputar edukasi kesehatan gitu. Jadi sikap kita terhadap itu kita mengikuti. Jadi konten-kontennya tentang kesehatan ya, biar orang-orang juga terinformasi ternyata dari Primaya Hospital nih gitu. Sesuai dengan tren-tren penyakit saat ini. Lalu kita langsung masuk pertanyaan ketiga aja ya. Oke. Bagaimana dalam merencanakan pekerjaan di media digital ini buat Kece? Oke. Dan timnya? Ya, jadi kalau di media digital itu kita pertama kita cari dulu nih, kita bikin planning ya kan, setiap bulannya atau bahkan setahun. Kalau untuk rumah sakit pasti kita cari yang tema-temanya sesuai dengan kesehatan, seperti Hari Anak Nasional, Hari ASI sedunia. Nah itu kita bikin kalender event selama setahun, dan itu kita rencanakan untuk dicocokin gitu sama tema-tema konten-konten yang ada yang dokter spesialis yang ada di Primaya Bekasi Timur. Contoh nih, di bulan sekarang Juni-Juli nanti kita akan ada Hari Anak Nasional. Nah itu di tanggal 23 Juli. Nah kita sebagai marketing digital kita bikin acara roadshow untuk memperingati hari itu. Kebetulan Primaya Hospital Bekasi Timur itu mempunyai Center of Excellence atau layanan unggulannya yaitu klinik tumbuh kembang anak. Nah di situ kita akan membuat nanti joint kolaborasi dengan beberapa produk pendukung ibu dan anak gitu ya. Kita bikin edukasi kesehatan, Instagram live, YouTube live, pembicaranya itu dokter spesialis anak gitu. Itu salah satunya contohnya. Nah lalu
Berarti kalau misalkan nggak cuman ini ya, nggak cuman hari-hari besar aja ya. Betul. Misalkan kalau misalkan yang tadi yang pernah disebutkan itu, kalau ada penyakit-penyakit apa pasti langsung diupdate gitu ya. Betul. Untuk planningnya gitu. Ya, contoh nih kayak kemarin tuh terakhir ada kasus tentang Indra Bekti kena stroke. Oh Ya, iya. pernah denger ya. Nah, itu kita langsung marketing digital kita langsung publish atau bikin artikel yang relate terhadap itu. Nah, itu kita publish di media sosial, di beberapa jaringan kerjasama kita dengan Detik Health, salah satunya contohnya itu kita bikin di situ. Mengulas tentang stroke, penyakit stroke diulas oleh dokter spesialis saraf dan bedah saraf kita. Oke. Kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Oke. Bagaimana cara memindah hubungan dengan stakeholder melalui media digital? Oke, nah itu salah satunya tadi kita collaboration dengan contohnya nih beberapa produk yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Contohnya misalnya kita kerjasama dan juga bukan ibu dan anak deh. Kemarin tuh yang udah pernah dengan kesehatan geriatri atau orang tua. Kita kerjasama dengan, boleh nyebut merek ya, salah satu produk Diabetasol. Nah itu kita join live IG, pembicaranya ada dokter gizi kita dan juga dari pihak Diabetasol itu ada dokternya khusus. Terus kita membahas tentang kesehatan geriatri dari sisi nutrisi gitu. Jadi bikin acara Bikin yang collabs, collaboration dengan stakeholder. Ditambah juga ada dokter-dokternya langsung Betul. ya buat kalau ada yang mau nanya. Ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Primaya Hospital mengelola hubungan dengan media dan pers untuk memperoleh liputan yang positif dan membangun citra yang baik? Ya, jadi memang kita maintain dengan beberapa relasi media partner kita apabila kita memang ada acara atau ada apa istilahnya sophisticated treatment, tindakan yang istilahnya contoh nih kayak kemarin di Primaya Bekasi Timur itu berhasil melakukan operasi bedah tulang spine, tulang belakang dengan metode BESS. Nah itu kan suatu metode yang terkini gitu kan. Nah itu kita akan infokan ke media partner kita untuk kita pers rilis, untuk kita kasih rilisnya. Nah itu teman-teman media kita akan mengulas gitu ya. Nah itu salah satu ini kita sih salah satu bentuk engagement kita sama tim media partner kita. Gitu. Jadi kalau layanan di sini tuh gak cuma itu aja, yang lainnya pun juga bisa, yang terupdate terkini juga bisa. Betul. Oke. Jadi masyarakat tahu informasinya, terus jadi mungkin bisa jadi apa istilahnya pilihan apabila masih ada yang bingung-bingung mau kemana-kemana, dapat informasi itu dari media partner kita, akhirnya bisa dilayani di kita. Lalu bagaimana mengatur dan melaksanakan kampanye public relation dan marketing communication di media digital? Di media digital. Iya, oke. Kampanye. Itu sih biasanya kita bikin yaitu kita sesuaikan dengan tema-tema hari besar atau tren-tren kesehatan terkini gitu. Nah itu kita kita bikin rundownnya, kita bikin storyboardnya, dan kita bikin schedule-nya sih untuk membuat suatu konten agar bisa ke-publish di media sosial kita. Kira-kira kalau kampanye kayak gitu feedback yang diterima itu banyak? Kita bisa ngukurnya dengan viewers, terus jumlah viewers di YouTube atau jumlah testimoni atau interaksi. Jadi pada saat kita live IG itu seberapa banyak viewer kita nanya atau yang memberikan feedback lah ke kita. Nah itu kita bisa ukurnya dari situ. Lalu bagaimana peran public relation dalam mempromosikan Primaya Hospital Bekasi Timur ini kepada masyarakat? Perannya sih sangat penting karena kita benar-benar harus memberikan dan menjaga image positif Primaya Hospital Bekasi Timur ke halayak luar gitu ya, ramai. Dan itu juga
dan informasi itu kita deliver pasti berdasarkan base atau true story yang ada di Primaya Hospital Bekasi Timur. Kita sebisa mungkin nggak settingan, nggak create, nggak apa ya istilahnya, nggak halu gitulah ya. Jadi kita informasi yang kita deliver ke masyarakat luas itu adalah yang benar-benar true experience dan best experience yang terjadi di Primaya Hospital Bekasi Timur. Testimoninya gitu di up gitu ya. Betul. Lalu apa saja kegiatan atau acara kampanye yang pernah diadakan oleh Public Relation di Primaya Hospital untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat terhadap layanan kesehatan ditawarkan? Oke, nah pas banget nih, cocok. Jadi kita udah reguler, kita tahun ini udah tahun ketiga kita mengkampanyekan pola hidup sehat dengan aktiviti Primaya Heart Race. Pernah dengar nggak? Jadi itu adalah suatu kompetisi olahraga lari maraton, dan itu sebenarnya kita menginformasikan tentang kesehatan jantung. Nah, itu kita mengajak masyarakat, komunitas lari atau masyarakat umum, awam, stakeholder kita, terus klien kita di suatu perusahaannya untuk ikutan acara itu, kampanye hidup sehat. Kita bikin kompetisi fun run gitu. Kalau tahun lalu sih virtual, jadi nanti pada pakai aplikasi Strava gitu ya, banyak-banyakin kilometer, yang paling banyak nanti dan yang paling sehat gitu dapat hadiah, kayak gitu sih konsepnya. Nah tahun ini kemungkinan kita akan adain offline, dan itu salah satu rangkaian kegiatan public relation untuk menginformasikan tentang kesehatan jantung yang ada di Primaya Hospital Bekasi Timur dan Primaya Hospital Group tepatnya sih. Untuk mengindikasikan yang tadi kakak bilang tuh kan yang paling larinya yang paling jauh, paling sehat, itu indikasi paling sehat tuh emang bisa ketahuan ya? Bisa. Nah, itu kan kelihatan dari average heart rate-nya, itu kan semua ke-record tuh di aplikasi. Nah itu bisa langsung kita nilai ininya nanti pada saat akhir kegiatan. Lalu apa strategi komunikasi yang digunakan oleh Departemen Marketing Communication di Primaya Hospital untuk meningkatkan kehadiran merek dan awareness di kalangan pasien potensial? Untuk brand awareness-nya ya. Iya. Jadi kita itu salah satunya yaitu aktivasi above the line. Above the line itu ya aktivasi media sosial. Ya kalau saat ini ya kita aktivasinya banyak di YouTube, Instagram, Facebook gitu, dan juga kita ulas beberapa artikel yang sesuai tren kesehatan terkini. Dan itu kita kolaps dengan portal-portal kesehatan yang hits juga, Detik Health, atau kalau untuk apa namanya temanya tentang kesehatan ibu dan anak dengan mother and baby, mom and mom and baby, Instagram kan mereka pada punya tuh. Jadi memang kita harus sasar juga segmen sesuai dengan tema kesehatan yang akan kita informasikan. Gitu sih. Oke, baik. Jadi tiap event atau tiap acara tuh udah tersegmentasi juga ya pasti. Betul. Oke, lalu bagaimana peran marketing communication dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik pasien baru dan mempertahankan pasien yang sudah ada? Oke. Kalau menarik pasien baru, tentu saja kita lakukan salah satunya promotion. Tapi nggak cuma promotion doang sih, kita pasti akan merencanakan sesuai dengan bauran pemasaran. Place, promotion, produknya ya kan, price-nya. Nah itu udah kita ramu, dan itu kita delivery ke ke masyarakat. Mungkin salah satunya untuk menarik pasien baru ya kan, kita ada program community card gitu. Jadi misalnya nih kita kerjasama dengan Decathlon ya kan, kebetulan Primaya Bekasi Timur ini Center of Excellence-nya adalah Sport Clinic dan Orthopedic Center. Nah itu berkaitan dengan olahraga atau atlet-atlet.
Nah, kita kerjasama dengan Decathlon, join promo apabila pembeli Decathlon, customer Decathlon belanja di sana dengan menunjukkan struknya gitu kan, atau menunjukkan member clubnya. Decathlon kan punya tuh member clubnya. Nah, berobat ke Primaya Hospital Bekasi Timur ada beberapa diskon atau treatment khusus. Itu untuk menarik, salah satu cara menarik pasien baru ke kita. Kalau untuk mempertahankan supaya pasiennya tetap loyal nih di kita, pasti servis lah ya, pelayanan kita selalu kasih pelayanan yang terbaik, servisnya mudah itu, terus intinya sih kita berikan apa istilahnya sesuai dengan needs dari pasien, sesuai dari needs dari customer. Misalnya butuh saya salah satu nih metodenya, saya nggak bisa berobat nih Mbak Ica, datang ke sini, kita sediakan layanan telemedicine. Nah, itu bisa menjadi program tambahan, metode tambahan supaya pasien tetap nyaman, tetap pasien lama tetap stay di kita tapi dengan teknik yaitu tadi kita kasih telemedicine. Jadi pasiennya nggak perlu datang ke sini, kita pakai Zoom atau video call dengan dokter spesialis kita. Nanti pelayanan obatnya kita kirim ke rumah. Nah, itu bisa. Itu salah satu memberikan program retensi pasien supaya tetap loyal lah di kita. Jadi pelayanan itu nggak harus ketemu ya. Bisa. Jadi walaupun virtual pun juga bisa. Lalu bagaimana Humas mengelola tanggapan atau umpan balik dari audiens yang diterima melalui media digital selama kampanye? Oke. Selama ini sih kita apabila ada masukan atau komen atau apa ya dari luar gitu kan melalui media sosial kita pasti akan selalu respon dengan cepat, karena tim saya punya KPI untuk merespon semua komplain atau semua masukan atau semua tanggapan baik email maupun media sosial itu 1 kali 24 jam. Itu wajib kita harus selesaiin supaya nggak berlarut-larut dan sampai kita ketemu solusinya. Itu KPI kita. Jadi fast respon lah kuncinya untuk ngasih feedbacknya. Jadi jangan dicuekin, walaupun bahasa replaynya cuman terima kasih sudah menghubungi Primaya Hospital Bekasi Timur, masukan Anda akan kami tampung dan akan kami komunikasikan selanjutnya. Setidaknya direspon dulu gitu. Jadi nggak didiemin kelamaan iya, gitu ya, karena betul. kan kita sebagai pasien juga ini kok nggak dibahas-bahas ya gitu ya. Karena fungsi media sosial saat ini kan memang sarana komunikasi, dan komunikasi itu adalah komunikasi dua arah, harus ada two way communication ya kan, memberi informasi dan penerima informasi lah. Kalau misalnya cuman searah doang, buat apa kita adain medsos? Jadi kayak kotak kritik dan saran aja ya gitu. Iya, kotak kritik dan saran pun juga harus kita feedback sebenarnya ya kan. Gitu sih. Lalu apa langkah-langkah yang diambil oleh tim PR dan Markom di Primaya Hospital untuk menangani krisis atau situasi darurat yang mungkin timbul? Oke, itu sering banget sih di kita. Memang apabila ada terutama komplain pasien kesehatan ya, terkait kesehatannya, itu pasti kita selalu pertama itu fast respon. Karena kalau dilarut-larutin, kalau dilama-lamain, pasti makin murka tuh pasien ya kan. Sebisa mungkin kita selalu pertama fast respon, kita tanggapi dengan cepat, kita tampung dulu, kita dengarkan dulu apa keluhannya, baru langsung kita problem solving gitu sih. Kira-kira problem solvingnya tuh makan waktu berapa lama? Nah itu KPI kita, target kita itu sampai problem solving itu 2 kali 24 jam. Namun apabila memang ternyata solvingnya itu terkait pihak ketiga atau pihak keempat, itu kita usahakan tidak lebih dari seminggu sih, maksimal 7 hari kerja itu udah harus solving. Lalu bagaimana mengawasi dan mengendalikan konten tools integrated marketing communication dan public relation dalam media digital? Maksudnya ini ya, Tools untuk
public relations kayak ya yang tadi kakak bilang media relation, Instagram. Oh oke. Itu sih kita tetap yaitu pertama lihat tren ya kan. Saat ini kita survei komunikasi tuh paling banyak melalui media portal apa sih ya kan. Menurut survei masih kalau tapi kita sesuaiin lagi, rumah sakit nggak mungkin bikin TikTok karena kita jaga image ya kan. Ya palingan ya itu tetap Instagram sama YouTube sih saat ini. Kalau website-nya sendiri Oh sama website. Kalau website itu udah mandatori. Website memang harus itu selalu update untuk all Primaya Hospital Group. Gitu. Oke. Lalu bagaimana dalam rentang kendali di departemen atau divisi public relation dalam penanganan media digital? Sebenarnya sih terpusat. Jadi memang di Primaya Hospital Group ini masing-masing rumah sakit tidak punya media sosial sendiri-sendiri. Nggak ada, jadi terpusat satu sentral di corporate. Nah pada saat pembuatan kontennya baru diserahkan ke masing-masing unit, masing-masing rumah sakit. Tapi untuk publishingnya gitu, launchingnya itu kita harus satu pintu karena lewat lewat pusat nih. Karena di Instagram kita coba Mbak perhatiin nggak ada tuh yang Instagram cuman buat Primaya Bengkas Timur, nggak ada. Jadi Primaya Hospital Talk aja tuh judulnya, walaupun kontennya isinya dari ke 16 cabang rumah sakit kita. Jadi semua feedback dari 16 cabang itu dia langsung masuknya ke satu jadi satu. Jadi nggak kepecah-pecah, takutnya ada yang miss kan. Benar, gitu. betul. Lalu bagaimana dalam kerjasama antar departemen atau divisi terkait konten di media digital? Oke, nah itu lagi tadi di Primaya Hospital Bekasi Timur ini kita juga selain punya tim media sosial untuk publishing, kita juga punya tim PKRS namanya, promosi kesehatan di rumah sakit. Nah tim PKRS ini isinya terdiri dari PIC di masing-masing unit. Ada yang dari laboratorium, ada yang dari radiologi, terus ada yang dari kamar bersalin, dari rehabilitasi medis. Nah dari masing-masing unit itu setiap bulannya dia bikin konten, bikin edukasi sesuai dengan tema-tema yang sedang happening di unitnya gitu. Nah itu bisa jadi nanti salah satu isi atau agenda untuk di publishing gitu. Jadi bisa masuk ke planningnya juga ya. Betul. Selain tadi yang dari luar ya, dari hari-hari besar kesehatan. Kalau ini dari unit-unitnya sendiri pun, misalnya punya kebutuhan tentang informasi tentang unitnya, mereka bikin. Jadi udah ada timeline-nya sendiri. Betul, ada timeline-nya. Itu wajib Kak? Wajib. Itu wajib karena itu sebagai gitu enggak. Jadi durasinya tuh sebulan sekali. Oh, sebulan sekali minimal satu konten. Minimal satu konten. Oh, gitu. Karena itu sudah termasuk di standar akreditasi rumah sakit. Dilihat dari kontennya juga. Dilihat dari materi edukasinya, betul. Gitu. Lalu bagaimana seseorang humas memastikan bahwa pesan dan komunikasi yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan tujuan perusahaan kepada divisi atau departemen terkait? Pasti ya itu tadi cara memastikannya. Pertama pasti ada feedback. Kalau ada feedback dari penerima pesan, itu artinya konten pesan kita, informasi kita tepat sasaran, ya kan? Nah terus informasi itu atau edukasi itu isinya yaitu muncul dari masing-masing departemen nih. Nah dilihat disesuaikan dengan kebutuhan pasien gitu sih. Jadi untuk meningkatkan pelayanan, Betul. dilihat dulu juga kan kritiknya apa aja, Ya, sarannya apa aja. betul. Semakin lengkap ya. Ya. Lalu bagaimana batas kewenangan seorang public relation antar departemen atau divisi terkait?
kalau di Primai Hospital Bekasi Timur itu public relationnya cuma satu nih di unit marketing, jadi masing-masing departemen tuh nggak punya. Jadi kalau misalnya memang jadi kita berkolaborasi gitu untuk masing-masing unit menyampaikan usulan konten edukasi kesehatannya ke si public relation. Satu pintu lagi lah istilahnya. Oh, jadi nggak kayak misalkan divisi ini bikin konten sendiri gitu. Terus kalau divisi juga bikin konten sendiri, nggak kayak gitu ya. Mereka hanya menyampaikan ide, lalu orang-orang yang di bagian konten itu yang membuat kontennya. Betul. Oke. Lalu kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Apa saja persyaratan keahlian minimal dalam jabatan public relation atau marketing communication officer? Minimum requirement-nya tuh apa sih? Oke. Jadi kalau di rumah sakit minimum requirement untuk menjadi marketing communication, kalau misalnya saya kan kepala divisi ya. Iya. Kalau kepala divisi itu minimum S2 Mars atau Magister Manajemen gitu. Terus selain itu juga backgroundnya kalau saya tuh kesehatan masyarakat, fakultas kesehatan masyarakat, tapi nggak menutup kemungkinan juga boleh dari segala background medis gitu, dokter atau perawat atau bidan atau tenaga kesehatan lainnya yang mempunyai keahlian atau sertifikasi kehumasan gitu. Itu sih standar. Jadi walaupun humas tetap harus ada backgroundnya tuh kesehatan juga ya, nggak bisa yang nggak ada background kesehatan tiba-tiba jadi humas. Bisa aja juga. Boleh, asal yaitu dia memiliki kompetensi kehumasan gitu, dan juga pastinya pengalaman kerja sih, dilihat dari pengalaman kerja sebelumnya. Oke, sekian sampai sini aja ya Kak pertanyaannya. Sekian dari kami wawancara ini bersama Kak Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi